Di tahun 1904, seorang anak laki-laki dari keluarga terpandang, Robert Eugene Otto, mendapat sebuah boneka di hari ulang tahunnya. Itu hanyalah boneka biasa yang dibuat dari kain yang diisi jerami. Namun bagi Eugene, itu bukan sekedar boneka. Itu adalah temannya. Eugene selalu membawa boneka itu kemanapun ia pergi, hingga boneka itu pun dinamai sebagai Robert. Tak lama setelah memiliki boneka Robert, perlahan, Eugene merasa ada yang aneh dengannya. Awalnya, itu hanyalah perasaannya saja. Tapi, Robert seakan ingin membuktikan hal itu. Semenjak Robert sering disimpan di kamar Eugene, satu persatu mainan lain yang ada di sana rusak tanpa ada alasan yang jelas. Perlahan, para pelayan pun ikut menyadari tentang keanehan boneka Robert. Mulai dari suara cekikikan yang sering mereka dengar dari kamar Eugene, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Sampai Robert yang suka berpindah-pindah posisi. Di hari-hari selanjutnya, Eugene sering berteriak sambil menangis di tengah malam. Ketika orang tuanya datang, mereka menemukan kamar Eugene dalam keadaan yang sudah sangat acak-acakan. Mainannya berceceran di lantai, baju-bajunya berserakan, bahkan sofa yang terbalik. Sedangkan Eugene hanya duduk meringkuk ketakutan di kasur. Ketika ditanyai, Eugene menunjuk ke sudut ruangan tempat boneka Robert disimpan, seakan mengisyaratkan bahwa Robert adalah pelakunya. Sejak saat itu, Robert pun disimpan di loteng yang terkunci. Hari-hari pun berlalu, Eugene pun sudah beranjak dewasa. Saat itu, dia bekerja sebagai seorang seniman. Di suatu hari, entah kenapa, dia teringat tentang boneka Robert. Dia pun pergi ke loteng untuk mengambilnya. Semenjak saat itu, Eugene sering terlihat hanya duduk diam bersama Robert. Tentunya, istri Eugene tidak menyukai hal itu. Dia pun mengambil Robert, kemudian kembali menguncinya di loteng. Entah ada hubungannya atau tidak, beberapa hari setelahnya, istri Eugene meninggal dunia. Sebenarnya, asal-usul boneka Robert sendiri masih belum jelas. Ada yang berpendapat, boneka Robert adalah salah satu dari boneka-boneka yang diproduksi oleh Stave German, yang kemudian dibeli oleh kakek Eugene dan dijadikan hadiah untuk ulang tahunnya. Ada juga yang berpendapat, Robert diberikan ke Eugene sebagai hadiah ulang tahun oleh seorang perempuan yang menyimpan dendam atau ketidaksukaan terhadap keluarga Eugene, yang mana boneka Robert sendiri telah diisi dengan berbagai energi jahat, layaknya boneka santet. Boneka yang digadang-gadang sebagai inspirasi terciptanya film Chucky ini kini disimpan di Museum Fort East Martello di Key West, Florida. Suatu hari, nenek meminta bantuan Rachel untuk membersihkan ruangan gudangnya yang sangat berserakan. Di tengah pekerjaannya itu, perhatian Rachel tertuju kepada sebuah boneka porselen yang sudah usang dan rusak. Sebuah boneka yang berbentuk seorang bayi perempuan yang tersenyum. Dia pun menanyakan perihal boneka itu ke neneknya. Namun sang nenek nampaknya tidak bisa mengingatnya dengan jelas, kecuali nama sang boneka, Mandy. Rachel nampaknya menyukai boneka Mandy. Karena itu, nenek menghadiahkan Mandy kepada anak Rachel yang baru saja lahir. Rachel pun membawa pulang Mandy dengan gembira. Tapi karena anak Rachel masih sangat kecil, dia pun memutuskan untuk menyimpan boneka itu di dalam sebuah lemari yang ada di ruang bawah tanahnya. Sejak hari itu, Rachel kerap kali mendengar suara tangisan bayi. Tapi itu bukan suara anaknya. Suara itu berasal dari ruang bawah tanah. Suara itu terus mengganggunya hingga Rachel berpikir, mungkinkah itu adalah suara Mandy? Mandy pun dikeluarkan dari ruang bawah tanah itu. Dia diletakkan di ruang tamu. Sejak saat itu, suara tangisan aneh itu pun ikut menghilang. Rachel sadar, Mandy bukan boneka biasa. Di tahun 1991, Rachel memutuskan untuk membawa Mandy ke Museum Quesnel di British Columbia. Staf museum menerima boneka itu dengan tangan terbuka. Sebelum Mandy punya tempatnya sendiri, seorang staf menempatkannya di laboratorium. Keesokannya, kondisi laboratorium itu sudah sangat berantakan, seakan ada anak kecil yang mengamuk. Tak lama kemudian, Mandy diletakkan di sebuah rak kaca terkunci agar boneka itu tidak bertambah rusak. Sebuah boneka domba kecil pun diletakkan di dekatnya agar Mandy tidak kesepian.
Tapi di suatu hari, seorang staf menemukan boneka domba itu terlempar keluar dari raknya. Padahal rak itu jelas-jelas terkunci. Para staf yang bertugas menjaga museum di malam hari saat museumnya tutup kerap kali mendengar suara tangisan dan suara telapak kaki sejak Mandy ada di museum itu. Hal aneh lain pun pernah dialami oleh para pengunjung, di antara lain beberapa kamera yang tiba-tiba tidak mau merekam tiap kali diarahkan ke Mandy. Seorang pengunjung pernah melaporkan setelah dia pulang dari museum itu, dia menemukan seseorang baru saja membobol rumahnya. Ketika dia memeriksa, satu-satunya benda yang dicuri adalah boneka porselen. Banyak pengunjung juga bersumpah bahwa mata Mandy bergerak mengikuti mereka. Cerita tentang keanehan boneka Mandy pun tersebar luas. Hingga di tahun 1999, boneka Mandy dibawa ke salah satu acara TV Montel Williams untuk bertemu dengan seorang medium, Sylvia Brown. Sylvia percaya boneka itu adalah milik anak kembar yang meninggal karena polio. Kesedihan sang ibu atas kehilangan anak-anaknya tertanam dalam boneka itu. Menurutnya, itulah energi aneh yang dibawa boneka Mandy. Jane Harris, seorang paranormal investigator di Inggris, mendapatkan sebuah boneka yang diberikan oleh seorang perempuan yang mengklaim bahwa boneka itu adalah penyebab dari serangkaian hal aneh dan menyeramkan yang dialaminya belakangan ini. Karena takut keadaannya akan jadi semakin parah, perempuan itu pun menyerahkan boneka itu kepada Harris dengan harapan kondisinya bisa kembali normal. Harris pun melakukan berbagai investigasi yang diperlukan kepada boneka yang diketahui bernama Peggy itu. Dalam perjalanan investigasinya, Harris mendokumentasikannya, juga membagikannya ke media sosial. Jika dilihat sekilas, tidak ada yang aneh kan dengan Peggy? Dia bahkan cukup imut untuk ukuran sebuah boneka. Tapi setelah Harris membagikan video-video dan gambar-gambar Peggy, berbagai laporan mulai berdatangan. Orang-orang yang menatap mata Peggy, walau hanya dari layar televisi atau handphone, mengaku mengalami mual-mual, pusing, nyeri dada, detak jantung jadi lebih cepat, dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Peggy pun dipercaya dihuni oleh sesuatu. Beberapa medium yang pernah melakukan kontak dengan entitas yang melekat pada boneka itu merasakan kehadiran roh yang gelisah dan penuh trauma atas segala hal yang dialaminya semasa hidup, yang membuatnya tidak bisa pergi ke alam baka. Peggy pun menjadi salah satu boneka berhantu paling ditakuti. Banyak orang menolak untuk menonton video-video Peggy, bahkan sampai menutup layar ketika gambar Peggy muncul. Boneka Peggy sendiri sudah disimpan di Museum Zack Bagan di Las Vegas. Gimana menurut kamu? Apakah gejala aneh yang orang-orang itu rasakan adalah perbuatan Peggy atau hanya sugesti belaka? Di tanggal 25 Maret 1930, seorang pemilik toko gaun pernikahan di Meksiko menempatkan sebuah boneka manekin baru di etalase tokonya. Boneka manekin yang sangat indah, yang diberi nama La Pascualita. Namun, keindahannya seakan tertutupi oleh rasa takut yang dialami oleh orang-orang yang menatapnya. Bola mata yang bersinar layaknya mata manusia asli, pipi yang merona natural, guratan-guratan halus di telapak tangan dan jemarinya, serta kukunya yang terlihat begitu nyata. Manekin La Pascualita terlihat seperti jenazah seorang manusia yang diawetkan. Beberapa orang pun mulai membicarakan tentang betapa miripnya manekin itu dengan mendiang anak si pemilik toko. Pascuala Esparza, sang pemilik toko, mempunyai seorang anak perempuan yang begitu dicintainya. Namun naas, tepat di hari pernikahannya, dia digigit oleh laba-laba Black Widow yang sangat beracun. Dia pun meninggal di hari itu. Pascuala sangat terpukul dengan hal itu. Dia tidak bisa merelakan putrinya, sehingga dia pun memutuskan untuk mengawetkan putrinya dan terus memajangnya di etalase toko dengan gaun-gaun pernikahan yang indah. Begitulah rumor menyeramkan yang tersebar tentang manekin La Pascualita ini. Cerita-cerita seram lainnya pun mulai berdatangan.
Beberapa pengunjung bisa merasakan mata lapas Kualita terus mengikuti mereka. Posenya terkadang berubah sendiri di malam hari. Karyawan toko itu pun kerap merasa tidak nyaman jika berada di dekatnya. Tapi, apakah mungkin lapas Kualita adalah jenazah yang diawetkan? Beberapa ahli memberikan jawaban bahwa hal itu sangat tidak mungkin, mengingat manekuin lapas Kualita terus dipajang selama lebih dari 90 tahun lamanya, dalam posisi berdiri menghadap panasnya sinar matahari, dengan tiadanya perawatan khusus dari para ahli, yang seharusnya hal itu akan membuat tubuhnya berjamur, berubah warna, bahkan rusak. Bisa jadi, lapas Kualita hanyalah manekin biasa yang dibuat oleh seniman berbakat. Walaupun begitu, sampai sekarang, cerita-cerita seram tentangnya masih terus bermunculan. Jadi, itu aja guys obrolan kita hari ini. Gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Aku Mori, dan sampai jumpa lagi. Bye!